Ya, kita akan lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah bikin pilar ya. Nah, pilarnya ini dia ada di tiap sudut. Jadi saya akan duplikatkan. Klik pilarnya. Untuk duplikat, kita arahkan ke menu objek ya. Dan kita pilih yang duplicate object. Kalau teman-teman lama-lama hafal shortcutnya yaitu Shift D, teman-teman bisa langsung klik di sini dan tekan Shift D. Teman-teman bisa lihat di sini ya, saya tekan Shift D. Kemudian lepas saja Shift D-nya dan saya arahkan di sini ataupun klik kanan dulu baru saya geser. Gitu pun bisa ya. Saya paskan pilarnya. Nah, misalkan seperti ini. Saya akan tambahkan ke sebelah sana. Jadi pilih dua pilar ini dengan cara tahan Shift ya. Kemudian Shift D, klik kanan dan geserkan ke arah sana. Ya, jadi pilarnya sekarang sudah ada di tiap sisi ya teman-teman. Nah, teman-teman juga ingat ya, di sini saya kalau memutar pivot tidak lagi mengarahkan mouse ke sini, karena kalau ke sini terlalu lama ya, jadi saya harus ke sini dulu baru pivotnya bisa diputar. Nah, saya memakai shortcut menekan klik tengah mouse tuh, kemudian rotasi. Terus untuk zoom in zoom out ini saya menekan shift dan saya scroll mouse. Tapi kalau mau menggeser yang ini ya, saya tahan shift dan klik tengah mouse. Tuh teman-teman bisa lihat di sini ya. Shift dan klik tengah mouse. Oke, jadi untuk nantinya saya akan memakai shortcut saja. Klik tengah mouse untuk rotasi, scroll mouse untuk zoom in zoom out, tahan shift dan klik tengah mouse untuk panning atau untuk pindah. Baik. Nah, kemudian di sini saya akan membuat pot bunga seperti ini ya. Nah, untuk membuat pot bunga ini, jadi kita harus menambahkan objek primitif apa sih yang cocok untuk pot bunga itu. Tentu saja di sini, karena ini kotak, kita bisa pakai kubus. Kalau ini silinder kayak gini, kita bisa pakai silinder gitu ya. Jadi saya akan pakai kotak. Nah, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, supaya saya tidak lagi pindah-pindahkan nanti pot bunganya di sudut ini, saya langsung saja mengarahkan 3D kursor ke sebelah sini ya, supaya nanti kotaknya ada di sebelah sini. Teman-teman ingat, 3D kursor salah satu kegunaannya adalah sebagai tempat di mana nanti objek baru akan ditambahkan. Oke, jadi saya klik kursor ini. Ini shortcutnya shift klik kanan mouse ya. Jadi misalkan nih, saya lagi di move, saya akan pindahkan kursor ke sini. Saya kalau pakai shortcut saya tidak perlu lagi klik di sini, tapi saya langsung saja klik shift, kemudian tambah klik kanan mouse. Tuh lihat, kita bisa mengarahkan 3D kursor dimanapun dengan cara shift dan klik kanan mouse. Oke, saya akan mengarahkan di sini ya, karena gambarnya dia ada di sudut situ, di sini saja, jangan terlalu jauh. Kemudian untuk add, kita ke menu add, atau ini tuh shortcutnya adalah shift A. Jadi kalau saya tekan shift A, tuh saya mendapatkan menu yang sama dengan menu di sini. Ya teman-teman ya. Jadi saya shift A, shift A ya, teman-teman bisa lihat di sini. Shift A, tuh. Kemudian saya akan tambahkan cube. Nah, cube-nya ada di sini. Nah, cube ini bagian bawahnya lebih kecil, bagian atasnya lebih besar. Jadi kita akan buat seperti itu. Kita ke edit mode ya, supaya kita bisa memilih face yang di sini dan kita akan scale-kan supaya dia lebih besar. Nah, scale-nya di sini, scale-kan seperti ini. Nah, tapi ini kok gede banget ya pot bunganya. Nah, saya harus scale-kan semuanya. Nah, untuk menyekel semuanya, daripada saya harus pilih face semuanya ini, itu sulit ya. Oh ya, teman-teman juga perhatikan nih, kalau saya pilih face segini, belakangnya tidak kepilih ya. Jadi saya kalau mau scale misalkan itu aneh nanti, karena
Tuh, belakangnya tidak kepilih. Saya undo ya, Ctrl Z. Nah, supaya belakangnya kepilih, saya harus aktifkan toggle X-ray. Toggle X-ray itu ada di atas sini, jadi saya harus arahkan mouse-nya ke sini, scroll mouse ke bawah untuk menggulung ke sebelah kanan. Nah, ini toggle X-ray harus diaktifkan. Shortcut-nya Alt Z ya. Klik. Nah, kalau toggle X-ray diaktifkan, kalau saya select seperti ini, maka sekarang belakangnya juga ikut terselect. Dan kita bisa scale seperti ini. Nah, tapi teman-teman kalau mau scale semuanya di edit mode itu harus select dulu semuanya. Nah, beda kalau kita supaya tidak repot-repot select semuanya, kita harus masuk ke objek mode dulu. Nah, kalau objek mode kita sekali klik seluruh objek akan terseleksi, makanya disebut sebagai objek mode. Kalau edit mode dia satu-satu. Kalau edit mode nih, itu karena edit mode itu makanya kita bisa sampai memilih per face-nya gitu ya. Jadi kalau mau memilih semuanya, saya sarankan teman-teman dilakukan di objek mode. Tapi kalau mau memilih salah satu face itu harus, atau mau nggak mau harus ke edit mode. Nah, di sini saya kurang panjang nih. Potnya di sini kan panjang. Jadi saya select face yang ini dan saya pindahkan ke move dan geserkan ya supaya dia jadi lebih panjang. Oke, dan di sini teman-teman lihat dia ada bolongan seperti ini ya. Nah, di sini saya akan buat pertama ini saya perlu insert. Jadi, teman-teman bisa arahkan ke sini ya, insert face, klik dan sekarang berubah seperti ini. Saya arahkan mouse saya ke lingkaran kuning ini ya. Klik kiri tahan dan arahkan mendekat objek. Kalau menjauh objek dia nggak bisa. Kita harus arahkan mouse kita mendekat objek, pelan-pelan saja ya. Nah, jadi kalau misalkan nih terlalu jauh nih, terus kita arahkan ini belum gerak, kita terus aja ya arahkan mendekat objek terus sampai dia bergerak. Nah, misalkan sampai sini, kemudian lepas. Oh, kurang nih. Kalau kurang teman-teman bisa atur thickness-nya. Teman-teman supaya cepat bisa arahkan mouse ke sini, tahan shift, klik kiri dan geserkan kiri kanan ya. Kalau tidak pakai shift juga nggak apa-apa, tapi dia lebih cepat pergerakannya. Nah, kira-kira di sini. Kemudian supaya mendapatkan bolongan, saya akan ke extrude. Jangan ke move ya teman-teman. Kalau ke move dia gini tuh. Bolongannya, sudutnya ini, sisinya ini tidak ada karena dia move. Kalau mau ada sisinya seperti di gambar ini, saya harus extrude. Dan arahkan mouse ke sini, klik kiri, tahan, geser ke bawah. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapatkan bolongan di pot bunga ini. Kita masuk ke objek mode. Oh ya, teman-teman shortcut dari objek mode ke edit mode ataupun dari edit mode ke objek mode itu tekan tombol tab ya, yang ada di atas caps lock. Tuh, kalau saya tekan tombol tab dia ke edit mode. Kalau saya tekan tombol tab lagi, dia ke objek mode. Kalau saya tekan tombol tab lagi, dia ke objek mode, edit mode, objek mode, edit mode seperti itu ya. Jadi itu bersifat toggle atau on off. Oke. Nah, sekarang kita akan nambahkan pohonnya. Cuman untuk di sini kita akan nambahkan pohonnya tidak seperti ini ya. Kita akan simple saja. Kita akan nambahkan beberapa UV sphere di sini. Nah, saya akan arahkan 3D cursor di sini. Tahan shift, klik tengah mouse. Kemudian untuk pohonnya saya akan ke add mesh. Saya pakai yang icosphere aja. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita akan duplicate potnya, dia ada di sini juga. Jadi teman-teman bisa klik, tahan shift, klik, kemudian duplicate object. Klik kanan dan geserkan ke sebelah sini. Jangan terbang ya teman-teman. Dan ternyata ini pohonnya tidak tengah-tengah.
Oke, saya jadi harus arahkan dia supaya dia ada di tengah-tengah ya teman-teman. Baik, potnya sudah jadi. Jangan lupa teman-teman save ya. Terima kasih.